Halo, perkenalkan nama saya Siti Arja Yuliana Suik, kelas 3E, NIM 2301140121, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Baik, di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan materi menyimak lanjutan. Materi yang pertama tentang pengertian menyimak lanjutan. Pengertian menyimak lanjutan adalah kemampuan untuk mendengarkan dan memahami informasi dengan lebih mendalam dan kritis setelah penguasaan dasar-dasar menyimak. Ini melibatkan analisis, konteks, evaluasi, argumen, interaksi aktif dengan pembicara, serta menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, tentang prinsip menyimak lanjutan. Prinsip menyimak lanjutan meliputi yang pertama itu konsentrasi penuh atau fokus sepenuhnya pada pembicara dan pesan yang disampaikan tanpa terganggu oleh faktor luar. Yang kedua, pemahaman konteks atau menyadari konteks situasi dan latar belakang pembicara untuk memahami pesan secara menyeluruh. Yang ketiga, analisis kritis atau mampu menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, tentang tujuan menyimak lanjutan. Tujuan menyimak lanjutan itu ada beberapa. Yang pertama, memperdalam pemahaman atau meningkatkan pemahaman yang lebih mendetail terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, analisis dan evaluasi atau mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen serta informasi. Yang ketiga, interaksi efektif atau mendorong komunikasi dua arah melalui umpan balik yang konstruktif dan diskusi. Yang keempat, pengembangan keterampilan atau meningkatkan keterampilan mendengarkan dan berpikir kritis. Tentang jenis-jenis menyimak lanjutan. Jenis-jenis menyimak lanjutan meliputi beberapa. Yang pertama, menyimak informasi, mendengarkan untuk memahami fakta, data, atau informasi yang disampaikan, seperti dalam presentasi atau ceramah. Yang kedua, menyimak analitis, atau mengambil bagian dalam menganalisis dan mengevaluasi argumen atau informasi, seperti dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, menyimak emosional, atau memperhatikan dan memahami perasaan serta emosi pembicara, penting dalam interaksi sosial dan konseling. Yang keempat, menyimak kritis atau menggali lebih dalam, mempertanyakan dan menilai kebenaran serta relevansi informasi yang disampaikan. Yang kelima, tentang indikator kemampuan menyimak lanjutan. Indikator kemampuan menyimak lanjutan meliputi 3, yaitu yang pertama, pemahaman konteks atau mampu memahami latar belakang dan konteks pesan yang disampaikan. Yang kedua, analisis isi atau mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi argumen, ide, dan informasi yang relevan. Yang ketiga, umpan balik yang konstruktif atau memberikan tanggapan yang relevan dan bermanfaat setelah mendengarkan. Yang keenam, tentang faktor penghambat keterampilan. Faktor penghambat keterampilan menyimak lanjutan meliputi 2, yaitu yang pertama, kurangnya konsentrasi atau gangguan dari lingkungan atau pikiran yang tidak fokus dapat mengurangi kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Yang kedua, tentang keterbatasan kosakata atau ketidakpahaman terhadap istilah atau konsep yang digunakan dapat menghalangi pemahaman. Ketujuh, tentang upaya meningkatkan keterampilan. Upaya meningkatkan keterampilan menyimak lanjutan meliputi 3, yaitu yang pertama, latihan mendengar aktif.
terlibat dalam kegiatan yang memerlukan perhatian penuh seperti diskusi kelompok atau seminar. Yang kedua, tentang mengajukan pertanyaan atau praktik mengajukan pertanyaan klarifikasi untuk memperdalam pemahaman terhadap informasi yang disampaikan. Ketiga, meningkatkan konsentrasi atau mengurangi gangguan lingkungan yang melatih fokus seperti dengan meditasi atau teknik pernapasan. Yang kedelapan, tentang metode keterampilan menyimak lanjutan. Yang pertama, menyimak aktif. Melibatkan perhatian penuh terhadap pembicara dengan cara mengganggu atau memberikan respon verbal sederhana untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan. Yang kedua, tentang menyimak kritis, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang disampaikan. Ini melibatkan pertanyaan dan mencari klarifikasi terhadap poin-poin yang tidak jelas. Yang ketiga, menyimak empatik atau mencoba memahami perasaan dan perspektif pembicara yang membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik. Yang kesembilan, tentang penilaian keterampilan menyimak lanjutan. Berikut adalah beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama, tes mendengarkan. Berikan rekaman audio atau video yang mengandung informasi kompleks. Setelah mendengarkan, siswa dapat menjawab pertanyaan yang menguji pemahaman detail, inferensi, dan kesimpulan. Yang kedua, diskusi kelompok. Setelah menyimak materi, adakah diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi pendapat dan analisis mereka? Penilaian dapat dilakukan berdasarkan kontribusi dalam diskusi dan kemampuan mereka merespon argumen orang lain. Yang ke-10, tentang evaluasi keterampilan menyimak lanjutan. Evaluasi keterampilan menyimak lanjutan biasanya mencangkup beberapa aspek berikut. Yang pertama, tentang pemahaman konten. Menilai sejauh mana peserta dapat memahami informasi yang disampaikan, termasuk gagasan utama dan rincian penting, interpretasi dan analisis. Mengukur kemampuan peserta untuk menganalisis dan menginterpretasikan. Yang kedua, responsif terhadap pertanyaan. Memperhatikan kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disimak, termasuk detail dan konteks. Sekian materi dari saya, terima kasih.